Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sesaat Sebelum Tidur. Di sini aku akan menemani kalian di waktu kalian sebelum tidur. Nah, di video pertama kali ini aku akan membawakan sebuah tweet dari Twitter @syangkaraanggita. Terima kasih sebelumnya. Semoga kalian suka. Nah, pada saat itu Anggini ingin sekali menangis, tapi ia takut bila mana itu akan membuat mereka beraksi lebih dekat. Untuk sepersekian detik, Anggini bahkan menahan nafas karena takut. Ia melihat ada satu ular yang berada tepat di depan mukanya. Besarnya sepergelangan tangan orang dewasa. Panjangnya sekitar 1,5 meter dengan sisik yang mengkilap, berwarna hitam legam. Rasanya baru kali ini ia melihat ular dengan sisik hitam yang pekat tanpa corak lain seperti itu. Lidahnya menjulur-julur berwarna merah dan bercabang. Andini jadi ingat kata Mbah Nang, ular itu pertanda buruk. Dan benar saja, ini benar-benar buruk bagi Andini. Kemungkinan besar ia bisa saja dipatok ular kan. Firasat Anggini berkata, lari. Jadi ia harus mengambil langkah secepat mungkin. Ia tidak ingin dipatok ular di tengah sawah di bawah mendung yang menggumpal itu. Sama sekali tidak lucu, bukan? Tapi Anggini lupa, bukankah ada spesies ular yang akan mengejar bila ia telah mengusiknya? Sembari berlari, sesekali ia melihat ke belakang. Ada beberapa yang bahkan mungkin saja merasa Anggini adalah ancaman, membuat mereka mengejar Andini dengan berdesis yang membuatnya berkutik ngeri. Anggini terus berlari tanpa mempedulikan lagi apakah mereka masih berada di belakangnya atau tidak. Ia hanya peduli ia harus segera sampai di rumah Mbah Dok. Sebenarnya sedari tadi ia merasa aneh. Kenapa ia tidak melihat atau bahkan berpapasan dengan satu orang pun setelah memasuki kawasan pemukiman? Semua pintu seperti mengunci. Mereka menutup pintu mereka rapat-rapat, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tapi ia mencoba tidak peduli dan tetap fokus berlari dengan sekuat tenaga agar sampai di rumah Mbah Dok. Ia bahkan tidak berani menengok ke belakang untuk sekedar mengecek apakah ular-ular tadi masih mengejarnya atau tidak. Sesampainya di rumah Mbah Dok, ia bahkan langsung menggebrak pintu rumah Mbah Dok. Ia berteriak dengan panik karena dari kejauhan ia masih melihat ada satu ular hitam yang merayap menghampirinya secara perlahan. Aneh bukan? Bagaimana mungkin ular itu masih mengejarnya hingga sejauh ini? Mbah, si Mbah Dok, nyuwun tolong, teriak Anggini yang terus menggebrak pintu yang terbuat dari kayu jati kuno itu. Pegal rasanya, nafasnya saja sudah tidak beraturan, sesak. Tapi selanjutnya, kalian tahu apa yang terjadi? Kit, tangi ya, tangi, teriak ibu membangunkan Anggini. Ibu menggoyang-goyangkan badan Anggini karena ia tidak segera bangun. Lega rasanya ketika mengetahui ia baru saja terbangun dari mimpi itu. Sejak ia pulang dari rumah Mbah Dok, ia benar-benar terlelap tidur tanpa sadar saat itu tengah surup. Nang opo kok kerengosan ngono iku tanya ibu sembari mengusap peluh yang membasahi keningnya, menyeratkan rasa khawatir kepadanya. Walah, iku mau mimpi toh Bu, Anggita wedi. Anggini merasa semua itu begitu nyata. Ia bahkan juga merasakan sakit di pergelangan kakinya seperti nyeri yang diperoleh karena terjatuh tadi. Dibukanya selimut untuk melihat kondisi kakinya, lebam. Semua ini terasa begitu aneh. Bagaimana mungkin kakinya lebam seperti yang ada di dalam mimpinya tadi? Mulakno wayah soreku aja mapan turu,
"Ora ilok," kata ibu yang kemudian menyodorkan segelas air putih kepada Anggini. "Nyipi apa to, Nduk? Kok nganti keweden koyo ngono?" "Mimpi ula. Ula menika melih, Bu. Anggita wedi tiap mimpi ngeten iki. Wonten napa nggih, Bu? Kok ngimpine sami terus?" Terhitung sudah 40 hari ini, setiap malam ia selalu memimpikan hal yang sama dan selalu memimpikan ular itu. Ia tidak tahu arti mimpi itu. Ia hanya tahu bahwa ular hitam pasti pertanda yang tidak baik. Sial, hari-harinya menjadi tidak tenang. Ia bahkan selalu mengingat setiap detail dan setiap inci dari mimpinya. Ia juga mengingat alur mimpi yang akan selalu diawali dengan ia yang terbangun karena suara berdiri saat ia sendirian di rumah. Berlanjut dengan kejadian dikejar begitu banyak ular dan pasti akan berakhir di satu tempat itu. Dan ia akan bertemu dengan sosok itu. Wis, gak usah dipikir. Kembang ngipi ku. Wis, ra usah mikir macem-macem. Jujur, ia memahami maksud ibu ketika berkata demikian, karena ibu tidak ingin Anggini terlalu khawatir dan takut. Tapi tentu saja, tidak semudah itu ia percaya. Ia mengalami mimpi itu sama persis secara berturut-turut selama 40 hari ini. Bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah percaya bahwa itu tidak ada artinya? Sudahlah, lebih baik bangun dan mengambil wudhu. Sudah maghrib, lebih baik aku sholat agar pikiranku tidak semakin kemana-mana. Malam itu sudah menunjukkan pukul 19:07. Anggini segera mengambil jaket dan bergegas pergi ke rumah Mbah Dok. Rasanya ia ingin menceritakan semua mimpi yang terasa janggal baginya. Jalanan sepi dan gelap tanpa ada penerangan lampu jalan. Sudah sekitar 11 kali ibu dan bapak memasang lampu bohlam di jalan ini. Tapi semuanya selalu berakhir sama, meledak entah karena apa. Jadi dibiarkannya saja jalanan ini tetap gelap tanpa penerangan di malam hari. Dibantu dengan senter tua yang cahayanya tidak sebegitu terang, Anggini berjalan di tengah kalangan yang rumput-rumputnya sudah mulai meninggi. Seperti biasa, ia harus berjalan menyusuri sawah, lalu diharuskan melewati sebuah kebun yang lumayan luas untuk sampai ke rumah Mbah Dok. Banyak orang yang percaya bahwa kebun ini merupakan pasar bagi mereka, sebab bisa dipastikan hampir semua orang di kampungnya tidak pernah mau melewati kebun ini di malam hari. Pernah suatu waktu ada seorang pemuda yang berasal dari luar daerah mengantarkan pulang pacarnya yang rumahnya beralamatkan di kampung ini. Sepulangnya, ia berniat pulang melewati kebun ini. Alasannya karena jalan tembusan ini lebih cepat untuk segera sampai ke rumahnya. Dia melihat ada pasar yang begitu ramai di kebun ini. Semua makhluk begitu sibuk dalam hiruk-pikuknya masing-masing. Ada yang tengah berjalan, berjualan buah, sayur, dan berbagai hal lainnya. Tapi anehnya, mereka semua terlihat bergerak begitu lambat, seakan seperti gerakan slow motion. Nah, yang anehnya lagi, pada saat yang bersamaan dengan pemuda itu, ada seorang kakek yang menggunakan sepeda kebo miliknya melewati dan membunyikan bunyi kring-kring khas miliknya, di mana kemudian itu membuat semua makhluk yang di sana seketika terdiam, mematung dan menoleh semua ke arahnya. Pemuda itu merasa ada yang tidak beres. Segera ia mempercepat laju motornya untuk segera pulang. Lalu di pagi harinya ia bercerita ke pacarnya mengenai kejadian semalam. Jelas, cerita itu disambut dengan ketidakpercayaan pacarnya. Karena daerah yang ia lewati semalam adalah kebun yang luas yang banyak ditumbuhi daun berduri. Jadi, mana mungkin dalam sekejap itu orang mau membuka pasar di sana. Bahkan, pemuda itu sampai kembali ke kebun yang saat itu ia lewati hanya sekedar untuk memastikan bahwa yang ia lihat semalam adalah pasar, bukan kebun. Tapi nihil, karena memang daerah ini benar-benar hanya sebuah kebun yang sangat luas yang tidak akan mungkin
ada ruang untuk orang berdagang di sekitar sini. Apalagi sampai dialihfungsikan sementara menjadi pasar malam. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang tidak masuk akal lainnya. Tapi mau bagaimana lagi? Hanya jalan inilah satu-satunya jalan untuk menuju ke rumah Mbah Dok. Anggini juga tidak enak hati meminta ibunya untuk menemaninya berjalan kaki. Karena ibunya memiliki luka di telapak kakinya, di mana itu akan semakin parah jika dipaksakan untuk berjalan kaki ke rumah Mbah Dok. Jadilah mau tidak mau, ia harus berjalan sendirian malam itu. Malam itu terasa begitu sunyi dan dingin. Orang-orang sudah berada di dalam rumah masing-masing, mengunci pintu mereka rapat-rapat dan berkumpul bersama keluarganya di ruang tengah atau malah sudah bergegas tidur. Yang tersisa hanyalah Anggini yang berjalan sendirian di tengah malam itu. Sesekali ia mendengar suara burung perkutut liar yang membuatnya jengkel. Suara itu terdengar seperti mengejek dan cerewet di telinganya, seolah mereka mengejek Anggini yang tengah berjalan sendirian di malam yang dingin. Ah, kampret, perkutut sialan. Sebentar lagi aku juga sampai kok di rumah Mbah Dok. Bangunannya sudah mulai terlihat, ya mungkin sekitar 100 meter lagi. Tok, tok, tok. Assalamualaikum Mbah, Niki Anggita, katanya sembari mengetuk pintu rumah Mbah Dok. Dari dalam, ia mendengar seseorang tengah memutar kunci. Loh, nang opo nduk? Kok mriki bengi-bengi? Kene-kene mlebu. Anggita pengen tilem mriki nggih Mbah. Yo, jelas oleh. Nek ngono yuk mapan nang kamar Simbah. Nggih Mbah, jawab Anggini sambil mengekor di belakang Mbah Dok. Di dalam kamar, Mbah Dok memukul kasur dengan kelut miliknya. Nek mapan kasur kudu mau sebelah ngene ya nduk. Ben reketan lan bareng ora ketok padha sumingkir. Kan dunya iki kudu ngene awak dhewe tok, salumrahin awak dhewe ana unggah-ungguhe. Yen arep mapan ya displai dhisik, ibarat kula nuwun marang barang alus ben padha sumingkir. Ben ora ana lek ketibanan apa ketindihan awak dhewe lek arep mapan, Nduk. Engko yen gak ngono, ana lek ketindihan ora trimo. Nah, kan malih bahaya toh. Anggini yang mendengar penjelasan Mbah Dok pun tersenyum. Mendengar wejangan seperti itu, ia merasa bersyukur dibesarkan di keluarga yang selalu menjunjung tinggi unggah-ungguh. Oh iya Nduk, pengen tak ceritani pora. Menurutnya, Mbah Dok adalah salah satu orang yang ingatannya masih bagus di usia senjanya ini. Itulah sebabnya beliau sangat suka bercerita mengenai semua pengalamannya kepada cucu-cucunya. Nggih Mbah, jawab Anggini sembari mengangguk. Walau sebenarnya tujuan Anggini kesini adalah ingin bercerita mengenai mimpinya yang terus sama. Tapi baginya alangkah lebih baik dan sopan bila mana ia lebih dulu mendengarkan cerita Simbah yang sudah menawarinya sebuah cerita. Kayak biyen iku banangmu wakeh nemen lek nyenengi lan ngregani Nduk. Ya menungso lan dudu kalangan menungso. Mergane banang saben-saben sapa ae lek ditemoni bakal dikemateni lan ditulungi. Mula gak heran yen hampir kabeh do nyenengi. Eloke enen Nduk, banang gak tau ngungkit-ngungkit utawa cerita-cerita yen lebar nulung wong. Jarine samar yen malah dadi sesumbar. Simbahe nganti kaget nalika sedone mbah nangmu iku akeh abri lan wong-wong jaba desa len gak Mbah Dok kenal mara menyang kene do melu bela sungkawa lan ngaturaken matur nuwun kageng mbah nangmu. Aku yang mendengarkan perkataan Mbah Dok pun tersenyum, mengingat kenangan di mana segerombolan abri dengan seragam lengkapnya menyempatkan hadir ke rumah Mbah Nang. Bahkan, sebagian dari mereka mau ikut menggotong Mbah Nang hingga ke pesarean terakhir. Sira eling ta nalikane mbah nangmu arep sedo?
Pertanyaan Mbah Dok seolah mengingatkanku kepada detik-detik meninggalnya Mbah Nang. Saat itu, kurang lebih 1 minggu Mbah Nang harus rawat inap di sebuah rumah sakit di kotaku. Selama itu pula, Mbah Nang tidak bisa tidur nyenyak karena Mbah Nang tidak bisa bersandar atau berbaring di kasur seperti biasanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir video ini. Kalau kalian punya saran, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, and share ke semua media sosial yang kalian punya. See you next video.